Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Resep Sima. Salam sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Tetap semangat ya pada masa pandemi COVID Corona. Jangan menyerah. Tetap selalu berkarya. Teman-teman, kalian penyuka masakan Nusantara, hari ini Resep Sima menyajikan menu udang goreng gandum cabai rawit yang harum dengan udang pilihan. Masakan ini dipilih dari udang ukuran jumbo, jadi bisa puas makannya karena dagingnya banyak. Udangnya digoreng dengan tepung yang kriuk dan taburan gandum yang wow, sensasi sekali. Cara membuatnya juga mudah, tidak terlalu rumit. Dengan bahan-bahan yang simple, mungkin ada stok di kulkas, kita bisa gunakan. Tonton video cara memasak udang goreng gandum cabai rawit sampai selesai. Dan jangan lupa berikan dukungan untuk Resep Sima dengan subscribe, karena subscribe itu gratis dan Resep Sima selalu bersemangat untuk membuat video resep masakan. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel YouTube Resep Sima. Sebelum kita mulai masak, tolong padamkan lampu merah subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video saya. Terima kasih. Sekarang kita siapkan bahan-bahannya. Saya menggunakan udang jumbo, ini udang air laut 1 kilo yang dibelah punggungnya. Memang kulit dan kepalanya tidak saya buang, tapi kotoran yang ada di kepalanya dibuang. Ini dagingnya tebal. Untuk memberikan rasa pada daging udang, nanti kita rendam dulu dengan air rendaman yang ada bumbunya. Ambil air putih 1500 ml, kemudian kita campur dengan 2 sendok teh kaldu bubuk. Silahkan menggunakan rasa apa saja. Kalau tidak ada kaldu bubuk boleh dengan garam. Kita masukkan semua udangnya, kita rendam kira-kira 15 menit. Sebelum direndam air bumbu, memang cangkang kepala udangnya keras, nanti kita pakai hanya untuk pemanis, tapi setelah direndam biasanya akan lemas, dan nanti jika lepas tidak apa-apa, dibuang pun tidak apa-apa. Kita sisihkan. Kita sekarang siapkan tepung untuk menggoreng udang. Kita siapkan 1 sendok teh baking powder, 2 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi atau ayam, silahkan mana saja. 2 sendok teh kaldu jamur jika ada, kalaupun tidak ada tidak apa-apa. Kemudian 3 sendok makan tepung beras dan 125 gram tepung sagu singkong, merek apa saja silahkan. Kemudian ada air putih 150 ml, 2 butir kuning telurnya, putihnya tidak dipakai supaya lebih renyah ya, kalau pakai putih nanti lemes. Kemudian ada santan 1 pack 65 ml. Dan ini ada gandum 100 gram, saya menggunakan Quaker Oat. Dan ini 4 sendok makan butter yang membuat nanti masakan jadi wangi. Garam halus nanti secukupnya sesuai selera. Untuk menumis, minyak zaitun sedikit. Namun untuk menggoreng udang menggunakan 1500 ml minyak goreng. Sekarang kita membuat adonan untuk tepung udangnya. Kita semua masukkan bahan-bahannya ke 1 wadah. Tepung sagunya, tepung beras, baking powder,
kaldunya, kaldu bubuk, dan kaldu jamur, kemudian kuning telurnya. Memang untuk telurnya kita tidak menggunakan putih telurnya karena sifat putih telur nanti membuat tepungnya menjadi lemas, bukan kriuk lagi. Oke, sekarang kita masukkan santan instannya dan air. Kita aduk saja semuanya sampai rata, sampai tidak ada yang menggumpal. Dan nanti kita sisihkan dulu adonan tepung ini supaya ada reaksi dari baking powdernya. Kita sisihkan untuk menyiapkan bumbu-bumbu lainnya. Seperti ini ya kekentalannya. Oke, sekarang kita siapkan bahan lainnya untuk bumbunya. Ini untuk bumbu gandum nanti untuk taburan 7 butir cabai rawit hijau, 7 butir cabai merah yang keriting, dan 2 batang daun bawang. Kemudian ada 10 siung bawang putih. Untuk sayuran ini kita rajang saja kecil-kecil. Daun bawang untuk pemanis dan untuk perasa juga nanti kita rajang kecil-kecil. Kemudian kita rajang juga cabai merahnya. Sebenarnya untuk potongan cabai sesuai selera saja, silahkan ada yang lembut atau mau besar-besar. Dan untuk teman-teman, jika memang seleranya pedas sekali, silahkan ditambahkan jumlah cabenya. Mau cabai rawit merah pun nggak apa-apa, karena ini sudah sesuai selera masing-masing ya. Untuk kalian penyuka pedas, boleh silahkan ditambahkan dengan cabai rawit merah. Wah, itu mantap sekali ya, sampai nanti makannya bisa berkeringat. Untuk bawang putihnya kita cincang. Silakan mau menggunakan ulekan ataupun dicepit seperti ini, bebas. Untuk bumbu masakan udang goreng gandum cabai rawit ini memang simple ya, hanya cabai rawit, cabai merah. Tidak perlu menggunakan bumbu-bumbu yang bikin ribet membuatnya. Zaman sekarang mungkin ada ya teman-teman yang males untuk ngulek, bisa cari jepitan bawang putih seperti ini, sudah banyak sekali dijual di luar. Oh ya teman-teman, saya ingatkan dukungannya ya, diklik subscribe-nya dulu baru aktifkan tanda lonceng. Makasih ya kawan-kawan ya. Oke, kita mulai lagi. Sekarang mau waktunya menggoreng udang. Setelah udang ditiriskan dari perendaman, kita panaskan minyak. Apinya lumayan besar ya ini. Kemudian udangnya dimasukkan ke tepungnya dan digoreng. Posisinya telungkup tengkurap ya, supaya posisi atau bentuk udangnya tetap terbuka. Kita goreng, dimasukkan pelan-pelan, ditatain supaya tidak bergandengan, tidak bertumpukan. Untuk pemasakan udang ini memang kalau udang sudah masuk ke minyak panas, harum sekali, bisa nyebar ke semua tempat. Mungkin tetangganya juga sudah mencium aroma gurihnya udang ini. Kita mulai balik pelan-pelan. Ada yang lompat melarikan diri. Ada udang yang tidak mau digoreng, lompat sendirian. Kita membalik gorengan udang itu juga ditunggu baliknya sudah kering baru kita balik ya. Ini sudah kering atas dan bawah, kita angkat dan ditiriskan. Dari warnanya juga sudah bagus ya, kekuningan. Jadi ini sudah crispy.
Kita selesaikan untuk menggoreng udang sampai selesai. Untuk udang ukuran jumbo ini biasanya kalau kita beli di supermarket harganya 1 kilonya bisa 250.000 per kilo. Tapi saya mencari di pasar tradisional dekat daerah rumah saya di Jakarta Pusat, lumayan bedanya jauh. 1 kilo ini hanya 130.000 dan segar-segar semua, langsung diambil dari laut. Untuk penggorengan minyaknya memang lebih bagus kalau jumlah minyaknya banyak ya, sampai tercebur, sampai tenggelam. Namun saya di sini hanya menggunakan minyak tidak terlalu banyak karena supaya sisanya tidak terbuang. Sayang ya, masa pandemi corona banyak yang tidak bekerja, jadi irit-irit untuk menggoreng pun ya pelan-pelan 3-3 gitu. Ini hasilnya. Jika sudah selesai untuk menggoreng, kita mulai panaskan minyak untuk menumis sedikit saja dengan api sedang, dan kemudian kita masukkan bawang putih cincang. Kita tumis-tumis sampai harum, sampai warnanya kecoklatan. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan minyak zaitun hanya untuk menumis, dan minyak zaitun memang tidak bisa untuk menggoreng dalam jumlah besar ya, nanti akan rusak proteinnya. Dan ini hanya untuk menumis sedikit saja. Ini dia sudah berwarna kecoklatan bawang putihnya. Baru kita masukkan cabai merah dan cabai rawit hijaunya, semuanya bersamaan, tidak apa-apa. Kita tumis-tumis, kita aduk-aduk. Jaga untuk apinya jangan terlalu besar ya, supaya tidak cepat gosong, karena di sini sudah ada bawang putih yang sudah mulai coklat. Kita aduk-aduk supaya cabenya agak layu sedikit. Kemudian kita masukkan butter. Ini yang membuat nanti masakan menjadi harum. Teman-teman jangan menggunakan mentega ya, karena kalau mentega tidak ada bau-bau harum. Beda dengan butter. Kalau butter itu harumnya langsung menggugah selera. Kita aduk sebentar dan masukkan gandumnya. Kita aduk rata, kita tumis-tumis. Tidak lama juga, ini hanya 5 menitan sampai butternya tercampur. Kemudian kita masukkan garam halusnya. Ini hanya menggunakan 1-2 sendok teh, dan tergantung selera juga teman-teman ya. Tapi memang tidak boleh atau jangan terlalu asin, karena nanti akan merusak rasa dari udang gorengnya. Dan di sini hanya saya menggunakan hanya garam untuk perasanya, tidak ditambah dengan yang lain, karena dari aroma butternya itu sudah membuat masakan ini enak, sedap, dan pasti nyamleng ya, jargon dari resep Simak. Dan ini kita masukkan daun bawangnya, kita aduk sebentar, 2 menit cukup. Sebelum udang kita masukkan, teman-teman cicipin dulu rasanya sudah cukup asinnya. Silahkan cicipin, jangan terlalu asin, tidak bagus, nanti merusak rasa yang lain. Sudah top ya. Kalau sudah top rasanya, baru kita masukkan udang goreng tepungnya. Untuk rasa dari gandum ini nanti sifatnya hanya untuk taburan, dan rasanya sangat minimalis karena hanya menggunakan garam halus. Sudah ada perpaduan dari butter, kemudian dari gandumnya sendiri sudah gurih. Kemudian kita masukkan udang gorengnya pun hanya sebentar, nanti hanya sifatnya hanya untuk mencampur antara udang goreng dengan
gandumnya supaya gandumnya bertaburan di badan udang gorengnya. Supaya lebih tahu apakah gandumnya sudah mulai enak, sudah masak atau belum, kita bisa lihat dari tekstur gandum ini sudah kering. Itu tandanya sudah matang. Kita masukkan udangnya satu persatu. Karena ini udangnya 1 kilo, mungkin wajannya tidak muat ya, karena udangnya sudah ada tepungnya, jadi makin besar ukurannya. Boleh nanti teman-teman dicicil ya, 2 kali pencampuran. Ini hanya diaduk-aduk saja, hanya untuk mencampur gandumnya. Dan ini apinya juga sudah mulai dikecilkan, jangan besar-besar supaya gandumnya tidak gosong. Masakan udang goreng gandum cabai rawit ini jika kita temui di rumah makan ataupun restoran besar itu memang harganya mahal ya. Satu porsi ada yang isinya cuma 3 ekor, itu harganya 60 sampai 70 ribu. Jadi teman-teman bisa hitung aja nih, kalau 1 kilo udang bisa berapa ratus ribu nanti. Nah, kita bolak-balik semua. Memang teksturnya kering ya ini gandumnya. Dan sekarang sudah selesai, kita siap sajikan. Ini dia hasil masakan udang goreng gandum cabai rawit ala resep Sima. Selamat mencoba. Dan sekarang teman-teman sudah tahu resepnya, bisa mencoba di rumah. Semoga video-video resep Sima bisa bermanfaat, dan terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.